Aku bukannya nggak suka kamu itu keluar dari penjara, tapi cara kamu, Mas, itu sama sekali nggak bisa aku terima. Kamu sama sekali nggak menghargai aku sebagai istri kamu. Kamu tuh kenapa sih? Masih aja lebay. Tugas kamu sebagai seorang istri pinjaman itu cuma sementara kok. Cuma 6 bulan. Dan anggap aja, ini sebagai bukti kamu berbakti sebagai seorang istri. Sayang, makasih banyak ya kamu udah ngelakuin ini semua buat aku. Kamu sekarang percayakan sama aku. Aku itu udah banyak berkorban loh buat kamu. Aku sampai bilang waktu korupsi. Terus uangnya buat biaya berobat anak aku. Padahal semuanya buat kamu. Makan yuk. Ya. Mas, jadi selama ini kamu udah duain aku sama perempuan ini? Win, tunggu Win. Mas, apa lagi sih, Mas? Jangan seperti ini dong, Win. Jelas-jelas kamu sudah memilih perempuan itu. Perempuan yang matre. Jadi aku akan tetap pergi, Mas. Win, aku sama dia itu cuma pacaran. Aku bisa putus kok sama dia. Ini demi anak kita. Demi anak kamu bilang, Mas, kalau memang kamu sayang sama anak kita, kamu tinggalin perempuan itu, Mas. Jadi kamu udah ngianatin istri kamu? Istri yang sangat baik sama kamu. Terlaluan kamu. Bocot. Alhamdulillah ya Mas, Yasmin sekarang udah keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan aja setelah ini Yasmin gak bolak-balik lagi dari rumah sakit. Selamat siang. Siang, Pak. Apa benar? Ini rumah Bisa Mario. Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Kami mendapatkan laporan kalau Bapak sudah melakukan tindak korupsi di perusahaan. Ini surat nakalan Bapak. Dan Bapak silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan penjelasan. Tunggu, Pak. Ini pasti Bapak salah orang, Pak. Suami saya tuh nggak mungkin korupsi. Ya kan, Mas? Nggak ngelakuin itu semua kan, Mas? Win, aku minta maaf. Tapi aku janji, aku akan jelasin semuanya ke kamu nanti. Sekarang, aku harus ke kantor polisi. Mari, Pak. Silakan, Pak. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu harus korupsi? Harus kayak gini? Uangnya buat apa, Mas? Kamu tahu kan, untuk biaya operasi jantung anak kita itu butuh biaya yang besar. Ya memang besar, Mas. Tapi kan sebagian juga udah dibayarkan dari hasil penjualan perhiasan aku. Tetap masih kurang, Winda. Untuk mencari kekurangannya, aku terpaksa pinjam sama rentenir. Kalau aku telat bayar, bunganya akan terus membengkak. Dan aku malu. Hampir setiap hari mereka datang ke kantor untuk nagih. Aku nggak punya pilihan lain selain korupsi. Ya terus sekarang kalau udah kayak gini gimana, Mas? Kamu di penjara. Win, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu bicara sama Pak Bram. Dia itu pemilik perusahaan di tempat aku kerja. Dan aku yakin kamu pasti bisa bujuk dia supaya aku bisa keluar dari penjara. Kalau misalnya nanti aku harus berutang sama dia, aku janji aku akan cicil. Tapi tolong ya, tolong supaya aku bisa bebas dari penjara biar aku bisa cari uang lagi. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan nangis terus. Nih papa, kenapa? Kamu lapar? Hah? Ayo minum susu ya nak ya. Mungkin dia mau asin, nak. Tolonglah. Ya tapi gimana dong bu? Mama kamu itu udah di surga. Kamu gak punya pilihan lain selain minum susu formula ini. Tolong pegang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, cari siapa mbak? Maaf Pak, saya Winda. Saya istri Bisma. Kebetulan saya juga punya bayi Pak di rumah. Mungkin kalau Bapak berkenan, saya bisa memberi ASI untuk anak Bapak. Gak perlu. Suami kamu itu orang jahat. Saya gak mau anak saya kenapa-napa. Yang jahat itu kan suaminya, bukan dia. Lihat nih anak kamu. Kasihan kan anak kamu. Kalau anak kamu lemas terus sakit gimana? Nak Winda, kita ke dalam ya. Ayo mari. Makasih ya. Sekarang anak saya sudah bisa tertidur pulas. Tapi sebenarnya tujuan kamu datang ke sini itu apa? Sebelumnya saya minta maaf atas apa yang dilakukan oleh suami saya. Saya tahu suami saya memang salah, tapi suami saya melakukan itu semua untuk biaya pengobatan anak kami, Pak. Jadi saya mohon sama Bapak untuk Bapak bisa mencabut laporan suami saya, Pak. Soal kerugian Bapak, biar nanti kami akan menggantinya dengan cara mencicil, Pak. Saya mohon sama Bapak. Orang salah itu harus dihukum, Win, supaya dia jerah.
kalau saya bebaskan suami kamu, itu akan jadi contoh nggak baik untuk karyawan lain di perusahaan saya. Untuk permintaan kamu yang itu saya nggak bisa turutin. Iya, Pak. Saya mengerti dan menghargai keputusan Bapak. Win, tunggu. Saya ada upah buat kamu. Gak usah, Pak. Saya ikhlas melakukan itu semua. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gimana sih? Masa ngebujuk bos aku aja kamu nggak bisa? Kamu bisa nggak sih kamu tuh nangis-nangis gitu loh, sampai berlutut kalau perlu. Apa kayak drama gitu, biar dia percaya. Saya ibunya Bram. Halo? Winda, saya mohon nak. Sepertinya anaknya Bram itu mau asih kamu lagi. Bram udah cari, tapi anaknya itu menolak. Sepertinya dia udah terikat sama kamu, nak. Kamu bisa bantu kan? Ya udah Ibu, tolong sampaikan ke Pak Bram. Saya akan segera ke sana ya, Bu. Ya. Nggak bisa, tenang aja sini. Biar aku bicara sama Pak Bram. Sini. Halo Bu, saya Bisma. Apa saya bisa bicara dengan Pak Bram? Bram, ini suaminya Winda mau ngomong sama kamu, nak. Kenapa, Bu? Suaminya Winda mau ngomong sama kamu. Ya Allah. Halo Pak Bram. Saya tidak akan semudah itu memberikan apa yang Bapak mau. Bapak harus ikuti kemauan saya. Saya akan mengizinkan istri saya untuk menyusui anak Bapak. Tapi ada syaratnya. Bapak harus mencabut tuntutan Bapak kepada saya supaya saya bebas. Kamu apa-apaan sih, Mas? Jangan sejahat itu dong, Mas. Ya mau gimana lagi? Anak saya yang terpenting. Kalau memang itu mau kamu, saya akan mencabut tuntutan saya dan kamu bebas dari penjara. Tapi saya juga punya syarat. Syarat apa? Saya nggak mau istri kamu hanya memberikan ASI selama sekali. Tapi saya mau selama 6 bulan. Baik, saya akan meminjamkan istri saya selama 6 bulan untuk menyusui anak Bapak. Deal. Mas, aku istri kamu, Mas. Aku bukan barang yang bisa kamu pinjemin gitu aja ke orang lain tanpa persetujuan aku. Aku benar-benar kecewa sama kalian berdua. Kalian berdua itu sama sekali nggak menghargai aku. Wait, maaf tapi maksud saya bukan seperti itu. Pak Bram, tenang. Pak Bram nggak perlu minta maaf ke istri saya. Saya kan suaminya, jadi saya berhak atas istri saya. Sekarang kamu cepat masuk. Tolong jangan kecewain aku ya. Kamu kerjain tugas kamu dengan baik. Mas, aku bukannya nggak suka kamu itu keluar dari penjara. Atau bukannya aku terpaksa membantu bos kamu. Tapi cara kamu, Mas, cara kamu meminjamkan aku ke bos kamu, itu sama sekali nggak bisa aku terima. Kamu sama sekali nggak menghargai aku sebagai istri kamu. Kamu tuh kenapa sih? Masih aja lebay. Tugas kamu sebagai seorang istri pinjaman itu cuma sementara kok. Cuma 6 bulan. Dan anggap aja, ini sebagai ibu, kamu berbakti sebagai seorang istri. Pak Bram, tiap pagi saya akan mengantar istri saya ke sini. Tinggal badas. Kasian ini. Dan malam, saya akan jemput dia untuk pulang ke rumah. Winda, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu lama banget sih, Win. Kamu tolong ya, kerjain tugas kamu dengan baik. Jangan sampai kamu mengecewakan Pak Bram. Aku cari kerja dulu ya. Saya ngerti, kamu pasti merasa terhina kan? Tapi semua ini saya lakukan semata-mata untuk anak saya. Lapar ya? Iya sayang ya. Minum yang banyak ya nak, biar kamu sehat. Tolong Win, si Bagas nangis mulu, kayaknya dia haus deh, dia butuh ASI. Iya. Gak, biar aku yang jagain ya. Makasih ya Win. Maaf ya, aku nggak bisa jemput kamu. Aku disuruh lembur sama bos aku. Maklumlah, aku kan anak baru. Gini aja deh, kalau kamu emang takut pulang sendiri, gimana kalau kamu nginep aja di rumah Pak Bram? Nginep mas. Halo, mas. Nginep juga nggak apa-apa kok, Win. Kan udah kemalaman. Iya Win, kamu kan bisa tidur di kamar tamu, nggak apa-apa kok. Nggak usah, biar saya pulang aja naik taksi online, nggak apa-apa. Bram, kamu antar Winda ya sama bayinya. Ini udah kemalaman loh, kamu antar ya. Aku antar kamu ya. Sebentar aku ambil kunci mobil dulu. Mbak, table yang biasa saya pesan sudah siap kan? Ada apa Win? Sudah kok, Mas. Kasih ya, saya ke dalam. Itu kan Mas Bisma. Katanya dia lembur. Kok malah ke kafe? Pak, boleh nggak Pak kalau berhenti sebentar di sana, Pak? Iya, ya boleh. Sebentar. Maaf ya Pak, jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Win, kalau kamu mau turun nggak apa-apa. Turun aja. Biar anak kamu
Aku yang jagain. Sini gendongan kamu. Iya, saya titip sebentar ya Pak, sekalian sama Yasmin saya titip. Iya. Sayang, makasih banyak ya kamu udah ngelakuin ini semua buat aku. Sayang, kamu sekarang percayakan sama aku. Aku itu udah banyak berkorban loh buat kamu. Aku sampai bilang aku tuh korupsi. Terus uangnya buat biaya berobat anak aku. Padahal semuanya buat kamu. Mas, jadi selama ini kamu udah duain aku sama perempuan ini. Kamu tuh keterlaluan ya Mas ya. Dan kamu sadar gak sih? Kamu itu hampir membahayakan nyawa anak aku. Kamu udah bikin suami aku buat dosa. Dan kamu udah menjadikan aku sebagai istri pinjaman sekarang. Itu semua karena kamu. Win, gak usah teriak-teriak seperti itu, Win. Malu dilihat orang. Kamu mau aku diam, Mas? Aku akan diam. Tapi kamu putusin perempuan ini, Mas. Kalau itu nggak bisa. Jadi kamu lebih milih dia, Mas. Terus kamu mau semua hal terulang lagi. Kejadiannya sama terulang lagi sama kamu, Mas. Kamu masuk kantor baru, kamu korupsi lagi, terus kamu masuk penjara, terus kamu melakukan apa lagi ke aku, Mas? Hah? Kamu sadar perempuan ini cuma manfaatin kamu aja, Mas. Enggak kok sayang, aku emang beneran cinta sama kamu. Diam kamu ya. Sayang, kayaknya sih kamu tuh nggak waras deh. Jadi kamu mending usir dia aja deh daripada nanti dia ngamuk-ngamuk di sini dilihat banyak orang terus dia nyakitin aku kan. Sekarang kita pulang. Kita selesaiin masalah ini di rumah. Aku mau kita selesaikan di sini. Kamu pilih. Kamu putusin dia atau aku akan minta pisah sama kamu, Mas. Win, tunggu, Win. Sayang, udah sayang. Kamu jangan kejar dia kan masih ada aku. Ya? Ayo, kamu duduk lagi. Duduk lagi ya. Ya Allah, aku benar-benar gak menyangka selama ini suamiku gak cuma sudah manfaatin aku dan juga bohongi aku, tapi juga sudah hianati aku. Win, kamu kenapa? Kamu kenapa nangis kayak gini? Suami kamu mana? Rumah tanggaku hancur karena kebodohan suamiku. Dia enak-enakan, tapi aku dan keluargaku yang menderita. Ya udah, kamu nangis saja. Gak apa-apa, biar kamu lega. Gak apa-apa. Win, kamu yakin kamu cerita ada apa? Ya udah, aku nggak bisa maksa. Kamu masuk. Win, Linda. Loh, Win. Win, tunggu, Win. Apa lagi sih, Mas? Jangan seperti ini dong, Win. Masalah seperti ini kan bisa dibicarain baik-baik. Kamu gak usah pergi. Kasihan anak itu. Mungkin apa lagi, Mas? Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jelas-jelas kamu sudah memilih perempuan yang matre. Jadi aku akan tetap pergi. Win, aku sama dia itu cuma pacaran. Aku bisa putus kok sama dia. Aku minta tolong sama kamu ya. Kita jangan pisah. Ini demi anak kita. Demi anak kamu bilang kalau memang kamu sayang sama anak kita, kamu tinggalin perempuan itu, Mas. Jadi kamu udah ngianatin istri kamu? Istri yang sangat baik sama kamu. Terlaluan kamu. Macet. Anda ngapain masih di sini? Ini rumah tangga saya, bukan urusan Anda. Jelas ini jadi urusan saya. Karena Winda sudah memberikan asinya untuk anak saya. Dia sangat membantu saya. Jadi kalau ada orang yang berani jahat sama dia, Orang itu akan berurusan sama saya. Tunggu, Anda kenapa jadi begitu? Peduli dengan istri saya. Anda suka sama istri saya. Aku tahu. Pantesan kamu pengen banget pisah sama aku. Kalian berdua nih suka sama suka. Kamu suka sama Pak Bram karena Pak Bram dia orang kaya, bisa memenuhi semua yang kamu mau. Kamu jauh lebih matre daripada pacar aku. Kamu jangan keterlaluan ya, Mas. Kamu udah sakitin aku, kamu udah hianatin aku, apa itu belum puas, Mas? Sekarang kamu mau fitnah aku. Asal kamu tahu ya, Mas. Aku bukan perempuan yang serendah itu, Mas. Aku bukan orang seperti kamu dan pacar kamu, Mas. Ayo, Pak, kita pergi. Tunggu. Tapi anak ini jangan keluar dari rumah ini. Mas, Anda silakan bawa istri saya. jangan pernah kamu nyakitin Winda. Saya nyesel udah bebasin kamu dari penjara. Harusnya kamu tetap di dalam sana. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Winda, Ibu udah dengar semuanya dari Bram. Ibu turut sedih ya, Nak. Kenapa ya, Bu? Kenapa harus aku yang mengalami ini semua?
Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian kalau kamu tidak mampu melewatinya, nak. Kamu itu orang yang kuat. Ya udah, sekarang kamu nggak usah mikirkan macam-macam lagi. Kamu istirahat ya. Maaf ya Bu ya, aku jadi ngerepotin Ibu. Enggak kok, nggak ngerepotin. Kami sudah menganggap kamu seperti keluarga sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Bram, Winda itu perempuan baik. Dia juga keibuan, tapi sayang dia dapat suami yang jahat. Kenapa kamu gak nikahin aja sih? Ibu ngomong apa sih, Bu? Winda itu istri orang. Lagi pula aku nggak punya perasaan sama dia. Aku nggak cinta, aku cuma kagum sama dia, Bu. Cinta kan datangnya bisa belakangan, Bram. Ya udah, ibu nggak maksa. Tapi Winda itu cocok loh sama anak kamu. Dia juga cocok sama kita. Cari istri buat kamu itu gampang, tapi cari ibu buat anak kamu susah, nak. Sekarang ini, aku sudah benar-benar menjadi janda. Pernikahan kamu memang sudah berakhir, nak. Tapi hidup kamu belum. Ibu benar, Win. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Kalau gitu, kenapa sih kalian nggak menikah aja? Kalian kan duda dan janda. Anak kamu butuh bapak, dan anak kamu butuh ibu. Kalian bisa saling membutuhkan. Bu, jujur, aku belum punya perasaan apa-apa sama Winda. Tapi demi anak aku bersedia untuk menikah sama kamu. Dan menjadi ayah untuk anak kamu. Gimana, Winda? Kamu bersedia menjadi menantu ibu? Terima kasih sebelumnya, Bu. Tapi maaf, aku belum bisa menerima semua itu. Aku baru aja resmi berpisah dengan mantan suamiku. Meskipun sekarang aku udah gak dihianati lagi, tapi tetap aja hatiku masih sakit. Jadi gimana mungkin dalam kondisi seperti ini aku bisa menikah lagi? Aku minta maaf, Pak. Win, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Justru aku dan ibu yang harus minta maaf sama kamu karena kami udah mendesak kamu. Maaf ya. Iya, Win. Ibu juga nggak bisa memaksa. Biar waktu yang menentukan kalian berjodoh atau enggak nantinya. Ya sayang. Ya nak. Ini aku, Pak. Ya sama ibu ya. Nangis ibu sembarangan gitu. Maaf ya, Pak ya. Gak apa-apa. Aku juga udah nganggap Bagas sama Yasmin itu anak aku dua-duanya. Maafin Papa ya, Naya. Papa nggak lihat. Ya ampun, Pak. Untung Bagas gak kenapa-napa. Untung aja kamu kasih tahu, kalau enggak. Win, Iya, Pak. udah mau pulang. Iya, udah malam soalnya. Seandainya aja kamu gak harus pulang dan tetap tinggal di rumah. Jadi ibu untuk anak aku dan pendamping hidup aku sebagai istri aku. Maksud Bapak? Setelah kebersamaan kita selama ini, aku rasa aku jatuh cinta sama kamu, Win. Mulai sekarang jangan panggil aku Pak lagi ya. Win, ibu tahu kok yang kamu rasakan terhadap Bram. Ya udah, kamu gak usah tolak lagi ya. Mungkin ini jalan yang terbaik buat kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Windasari binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Oh, jadi benar dugaan aku selama ini. Kalian ternyata sudah lama berselewengkan. Ini buktinya. Ini buktinya terjadi pernikahan. Mas, kamu apa-apaan sih, Mas? Buat apa kamu datang ke sini lagi? Kamu takut aku bongkar semua kebusukan kamu karena kamu sudah selingkuh dari aku. Dan aku meminjamkan dia sebagai istri pinjaman ke kamu. Bukan untuk kamu nikahi, hanya untuk menyusui anak kamu. Sekarang kenapa kamu nikahin? Ini buktinya. Ini buktinya kalau kalian berdua merencanakan ini sudah lama. Kamu bilang ke aku kalau aku penjahat, pengkhianat, pengecut, apapun itu yang pernah kamu bilang ke aku. Lantas kamu apa? Kamu tuh gak beda seperti aku. Kamu bilang pacar aku itu penjahat, perempuan matre. Lantas kamu apa? Kamu juga perempuan matre. Itu semua nggak bener, Mas. Ini semua nggak benar. Ini semua fitnah yang kamu tuduhkan. Kamu dengar ya, Bisma? Kalau memang kami berdua menyeleweng sudah lama, kenapa baru sekarang kami menikah?
Jadi aku minta jaga mulut kamu. Perempuan yang sudah kamu hinain, perempuan yang sangat baik. Dia menjaga harga dirinya. Kamu itu bohong. Ini sudah jelas buktinya. Masih aja kamu bohong. Kamu menikahi dia karena dia jauh lebih kaya daripada aku. Buktinya apa? Buktinya kamu itu perempuan matre. Perempuan matre. Ikut aku. Dapat kamu. Ini buat kamu karena kamu menghina istri aku. Ini karena kamu nyakitin istri aku. Sekarang pukul lagi. Pukul. Pergi. Pukul biar kamu dengar baik-baik ya. Jangan pernah kamu hina istri aku lagi. Aku akan masukin kamu ke dalam penjara. Kamu lupa. Semua bukti kejahatan kamu ada sama aku. Sekarang keluar kamu. Pergi. Sabar ya, Win. Aku janji sama kamu. Ini akan jadi air mata terakhir yang keluar dari mata kamu. Karena setelah ini, aku akan selalu ada buat kamu untuk ngejagain kamu. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku bisa sebodoh? Ketika Winda masih jadi istri aku hianati dia. Ketika aku melihat dia menikah dengan Bram, hati aku sakit sekali. Aku gak terima. Mas, tunggu. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku mau kita putus. Mas, kamu jangan bercanda dong, Mas. Aku nggak lagi bercanda. Aku serius. Dan aku mau setelah ini kita nggak perlu ketemuan lagi. Ya, tapi salah aku apa? Kenapa kamu tiba-tiba mutusin aku? Kamu nggak perlu tahu alasannya kenapa. Yang jelas, aku kecewa sama kamu. Apa sih tiba-tiba dia mutusin aku tanpa alasan kayak gini? Mas! Winda? Win, tunggu, Win. Tunggu sebentar. Mas, apa lagi sih, Mas? Aku udah putus sama Iren. Aku nyesel banget, Win. Aku udah nyakitin kamu. Aku minta maaf ya. Kamu mau kan balikan lagi sama aku? Win, aku mohon sama kamu. Kasih aku kesempatan, Win. Mas, aku percaya kamu sudah menyesali semua itu. Tapi maaf, Mas. Aku nggak bisa balikan lagi sama kamu. Jadi itu alasannya Mas Bisma putusin aku. Karena dia mau balik ke mantannya, tapi mantannya nggak mau. Ya jelas ya nggak mau. Karena mantannya kan udah dapat bos. Sedangkan aku, dapat karyawannya aja aku nggak bisa. Selamat ya. Kamu sudah bergabung di perusahaan ini. Semoga kamu bisa memberikan kinerja terbaik di sini. Iya, Pak. Ada untungnya juga dia nggak tahu kalau aku ini kemarin sempat pacaran sama Mas Bisma, mantan suami istrinya dulu. Aku kan bisa diterima di perusahaan ini dan aku bisa menjalankan rencanaku. Win? Mas Bisma, Mas kamu ngapain kesini, Mas? Aku minta maaf ya. Kamu tenang aja, jangan khawatir ya. Aku nggak ada niatan buruk kok ke kamu. Aku kesini cuma mau bilang, mulai saat ini, aku udah gak akan pernah lagi menanyakan tentang cinta kamu ke aku. Aku udah gak peduli soal itu. Justru, aku belajar ikhlas untuk menerima pernikahan kamu dengan Bram. Syukurlah, Mas. Kalau kamu sudah bisa menerima semua itu. Aku boleh kan nengokin anak kita? Ya, boleh, Mas. Sebentar ya. Makasih ya, Win. Ini, Mas. Bapak kangen banget sama kamu. Bapak nggak bisa sering gendong kamu. Bapak minta maaf. Bapak banyak salah sama kamu. Makasih ya, Win. Aku senang banget bisa gendong anak kita. Ren, sebentar ya. Halo, ada apa, Bu? Halo, Bram. Bisma itu dari tadi kesini. Mantan suami Winda ada di rumah. Belum pulang juga, udah sore kayak begini. Dia nggak mau pulang, Bu. Iya udah, aku pulang ke rumah sekarang ya, Bu ya. Pak, Bapak ada meeting penting loh siang ini. Bapak mau kemana? Urusan rumah saya lebih penting, Ren. Mantan suami istri saya datang ke rumah. Bilangnya mau ketemu sama anaknya, tapi ternyata nggak pulang-pulang. Dia pasti punya maksud ini. Saya pulang dulu ya. Pak, tapi siapa tahu dia memang punya niat tidak baik. Mau merebut istri Bapak. Makasih buat nasihatnya, Ren. Kamu tolong handle meeting ya. Saya harus pulang. Mas, aku mohon kamu pulang sekarang ya, Mas. Kamu bilang sendiri kan kamu udah sadar dan gak membuat aku sama Mas Bram itu salah paham. Aku mau tanya satu hal ke kamu. Tolong kamu jawab jujur. Winda, jawab jujur, Win. Win, kamu masih cinta sama aku kan? Masuk, Win. Bawa anak kamu. Mau ngapain kamu? Aku memang bersalah. Aku bersalah. Sudah menyanyiakan Winda. Dan aku menyesal. Tapi jujur,
Aku masih berharap Winda bisa balik lagi ke aku. Dan aku akan tetap menagih janji kamu ke aku untuk kembalikan istri aku ke aku. Gampang kamu ya, mempermainkan pernikahan. Dulu kamu menyerahkan istri kamu untuk jadi istri pinjaman, Kak. Sekarang, setelah dia menjadi istri aku, kamu mau ambil dia lagi? Gak bisa. Kamu pasti punya rencana jahat kan, untuk ngambil Winda dari aku. Buat apa aku bikin rencana jahat? Aku yakin Winda pasti mau balikan lagi sama aku. Aku sama Winda sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, aku sudah cukup lama menikah dengan Winda. Sedangkan kamu baru kenal dan langsung ingin menikahi Winda. Dan aku yakin ini semua pasti karena anak, bukan karena cinta. Winda lebih besar cintanya ke saya daripada ke Bram. Kenapa tadi kamu nggak jawab pertanyaan Bisma? Apa itu semua perlu, Mas? Aku ini sekarang udah jadi istri kamu. Tapi kamu masih ngeladenin dia kan? Udahlah, kamu gak usah munafik. Atau jangan-jangan kamu masih cinta ya sama dia? Makanya tadi kamu lama-lama ngobrol sama dia di depan rumah. Mas, enggak, Mas. Mas Bisma kesini cuma karena mau ketemu sama anaknya. Itu aja, Mas. Masa iya aku ngelarang Mas Bisma untuk ketemu sama anaknya? Itu cuma alasan, Winda. Tujuan dia kesini adalah supaya dia dekat sama kamu dan dia bisa balikan sama kamu. Enggak, Mas. Kamu salah, Mas. Mas Bisma itu udah berubah. Dia bilang sendiri sama aku kalau dia tuh udah ikhlas aku sama kamu, Mas. Kamu tuh bodoh atau pura-pura bodoh? Gak heran aku. Selama ini kamu selalu dibohong-bohongin sama mantan suami kamu itu. Emang kamu gak pinter ya? Mas, kamu apa-apa sih, Mas? Kenapa kamu jadi menghina aku kayak gini, Mas? Aku gak menghina, itu kenyataan. Aku capek ngomong sama kamu. Kalau setiap aku ngomong sama kamu, kamu selalu belain dia. Sekarang balik ke kantor. Mas! Ya Allah, kenapa suamiku jadi pencemburu seperti ini? Kenapa dia nggak bisa percaya sama aku? Kenapa dia selalu berpikir buruk dengan mantanku? Pak, meetingnya udah selesai. Nanti laporannya saya bikin ya. Maaf Pak. Bapak kenapa? Bapak lagi ada masalah ya? Saya nggak tahu kenapa. Saya tuh cemburu banget ngelihat istri saya sama mantan suaminya. Kalau masalah itu, menurut saya wajar sih Pak. Mantan sama mantan bisa aja balikan. Ya Bapak hati-hati aja. Yang namanya pacaran aja masih bisa balikan. Apalagi mantan suami istri. Punya anak lagi. Saya sih takutnya istri Bapak itu memang masih punya perasaan sama mantan suaminya. Sepertinya memang benar. Winda masih cinta sama mantan suaminya. Makanya dia tadi diam aja. Aku akan terus bakar api cemburu Pak Bram. Biar dia jadi benci sama istrinya. Baru deh setelah itu, aku akan rebut dia dari istrinya. Sama seperti aku dulu rebut Mas Bisma. Makasih ya. Kamu udah mau nemenin pergi keluar kayak gini. Soalnya aku suntuk banget. Coba kalau aku pulang ke rumah. Malas aku berantem terus. Sama-sama Pak. Bram sama perempuan. Siapa perempuan itu? Laganya sok jadi suami baik, tapi nggak taunya dia malah pergi berdua sama perempuan lain. Winda harus tahu soal ini. Mas Bram, sama siapa nih? Kok dia sama perempuan? Tapi Mas Bram ada di mana ya? Aku telepon dulu aja deh. Maaf ya, aku angkat dulu. Istri aku soalnya. Ada apa lagi, Win? Mas, kamu lagi di mana, Mas? Aku udah bilang aku lembur. Gak usah ganggu, bisa gak sih? Mas, halo? Kalau gitu, saya ke belakang dulu ya Pak. Iya, silakan. Kamu ngapain kesini? Kamu bilang sama aku kamu lembur. Mana ada lembur di kafe? Kamu di sini sama perempuannya. Mana dia, Mas? Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari Mas Bisma. Mas Bisma kirim foto kamu lagi sama perempuan di sini. Bisma lagi. Kenapa sih? Mantan suami kamu itu selalu nyari-nyari kesalahan aku. Ya karena kamu udah bohong, Mas. Itu masalah kamu bohong sama aku. Ya aku bohong karena terpaksa. Aku pusing. Capek sama semua drama kamu sama mantan suami kamu itu. Aku kesini gak sama pacar aku, tapi sama Iren. Dia sekretaris aku yang baru. Dia itu dulu mantan pacarnya Mas Bisma.
Bener, kamu mantan pacarnya Bisma? Iya, Pak. Tapi Bapak jangan salah paham dulu. Sebelumnya saya benar-benar nggak tahu kalau Bapak itu suaminya Winda. Dan untuk masalah saya dengan Mas Bisma, memang betul dulu saya punya hubungan sama Mas Bisma. Tapi dulu Mas Bisma bilang sama saya katanya dia lagi single. Makanya saya mau pacaran sama dia. Tapi ternyata saya ditipu sama Mas Bisma. Mas Bisma udah punya istri. Kamu gak salah kok. Memang mantan suaminya dia aja yang jahat. Kamu belain dia, Mas? Iya. Memang dia nggak salah. Mau kamu aku nyari-nyari kesalahan dia. Mantan suami kamu yang salah. Pak, kayaknya saya duluan aja ya, Pak. Saya antar. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kamu lebih pilih anterin dia pulang dibanding aku di sini istri kamu. Aku yang ngajak dia ke sini. Aku harus tanggung jawab antar dia. Mas, tunggu, Mas, tunggu, Mas, aku mohon kamu jangan ngelakuin ini semua sama aku, Mas. Tolong kamu sadar, Mas. Apalagi dengan perempuan yang sama. Jangan sampai kamu melakukan kebodohan yang sama dengan mantan suamiku, Mas. Sadar, Mas, ini semua tuh nggak mungkin kebetulan, Mas. Aku mohon buka mata kamu, Mas. Ini semua pasti udah direncanakan sama perempuan itu, Mas. Kalau dipikir-pikir, ucapan Winda benar juga. Apa yang aku lakukan sekarang ini memang seperti perbuatan mantan suaminya yang jahat ini. Bapak jadikan nganterin saya pulang? Lepasin! Ini semua juga gara-gara kamu, Mas. Kamu udah menjadi racun dalam pernikahan aku, Mas. Jadi tolong, kamu jangan pernah memperburuk keadaan. Jangan pernah temui aku lagi, Mas. Aku antar pulang. Enggak, jangan pernah sentuh aku. Aku bisa pulang sendiri. Bapak, saya minta maaf ya sama Bapak. Gara-gara saya, tadi Bapak berantem sama istri Bapak. Tapi Pak beneran deh, serius, saya nggak bohong. Saya tuh bukan orang jahat. Malah saya juga kan korbannya Mas Bisma. Iya, aku ngerti. Aku juga gak marah kok sama kamu. Aku cuma kecewa sama Winda. Kenapa dia gak bisa percaya sama aku? Aku udah kasih tahu dia kalau Bisma itu orang jahat. Ya karena dia masih sangat mencintai mantan suaminya, Pak. Benar juga kamu. Mas Bram kemana ya? Kok masih belum pulang juga? Aku telepon juga dari tadi nggak diangkat. Pasti Mas Bram masih marah sama aku. Mudah-mudahan aja Mas Bram nggak sama Iren. Bapak ini kan laki-laki. Bapak nggak usah takut sama istri Bapak. Bapak itu berhak untuk bahagia. Iya, kamu bener ya. Mulai sekarang jangan panggil saya Bapak dong. Panggil Mas Bram aja. Iya Mas Bram. Pokoknya Mas Bram tenang aja. Kapanpun Mas Bram butuh aku akan selalu ada buat Mas Bram. Aku punya hadiah untuk kamu. Semoga kamu suka ya. Ya ampun sayang. Sayang, kita itu kan pacaran baru sebentar. Tapi kamu udah kasih aku hadiah yang mewah dan mahal banget kayak gini. Ya ampun, makasih banyak ya sayang. Ini mah gak seberapa. Cocok gak sama kamu juga? Bagus kan? Ya ampun, bagus banget. Makasih banyak sayang. Bagus banget. Dasar laki-laki munafik. Aku ini pengecut, pengkhianat. Kamu sendiri ngapain? Pacaran sama bekas pacar aku. Aku mau pacaran sama siapa itu bukan urusan kamu. Jadi sekarang kamu mending pergi. Jangan ganggu waktu aku sama Ira. Aku gak akan pergi. Karena ini sudah menjadi urusan aku. Mas Bram kemana ya? Masa dari semalam belum pulang juga? Apa mungkin Mas Bram nginep ya di kantornya? Sekarang kamu ke kantornya aja ya. Ibu juga jadi cemas. Sebentar ya, Bu. Halo, Mas. Ada apa lagi sih, Mas? Kamu telepon aku? Aku cuma mau kasih tahu, sekarang Bram ada di rumah sakit. Tadi dia pingsan. Mas, kamu gak apa-apa kan, Mas? Iren, kamu ngapain di sini? Karena Iren itu pacarnya suami kamu. Dia itu udah ngedoain kamu. Dan aku gak terima. Makanya aku pukul dia. Enggak mungkin. Kamu pasti bohong kan, Mas? Tanya aja langsung. Mas, itu semua nggak bener kan, Mas? Mas, apa yang dibilang sama Mas Bisma itu nggak bener kan, Mas? Kamu nggak pacaran sama perempuan ini kan, Mas? Iren sekarang pacar aku. Sayangnya dia benar.
Iya nih, aku baru aja pacaran sama suami kamu. Kamu kasih selamat ya buat kita. Gak kamu, Mas. Kamu ngakuin ini semua sama aku. Waktu itu kamu sok menjadi pelindung aku di saat Mas Bisma doain aku. Tapi sekarang kamu malah pacaran sama perempuan yang sama, Mas. Kamu gak usah nyalahin aku. Kalau aja kamu gak deket-deket sama mantan suami kamu, aku gak akan tergoda sama Iren. Semua itu salah kamu. Kamu gak usah mencari-cari alasan. Kalau memang kamu percaya sama aku, kamu percaya sama pernikahan kita, mau 1000 Iren pun ada di sini, kamu gak akan tergoda. Gimana aku mau percaya kalau kamu selalu deket-deket sama penjahat ini? Penjahat? Kamu bilang Mas Bisma penjahat, Mas. Kamu bilang Mas Bisma udah hianatin aku, Mas. Terus apa bedanya sama kamu? Apa bedanya? Kamu itu sama aja sama Mas Bisma. Aku kecewa sama kamu, Mas. Ya Allah, bagaimana bisa suamiku digoda oleh perempuan yang sama, yang sudah merusak pernikahan pertamaku? Karena memang dari awal aku udah ngincar suami kamu. Karena mantan suami kamu dulu ninggalin aku gara-gara kamu. Jahat kamu ya. Kamu sudah menghancurkan pernikahan aku 2 kali. Udahlah, mending kamu lepasin aja Mas Bram. Terus kamu balik deh sana sama mantan suami kamu. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa kok. Karena aku yakin kalau Mas Bram akan melepasin dirinya dari kamu dan dia lebih milih aku. Sama seperti mantan suami kamu dulu lebih milih aku daripada kamu. Udah tahu kan gimana kelakuan suami kamu? Sangat jauh lebih buruk daripada aku. Pernikahan kalian baru seumur jagung. Dia udah ngedoain kamu. Cukup, Mas. Seneng ya, Mas? Kamu ngeliat aku sedih seperti ini dihianati lagi. Seneng kamu melihat hidup aku hancur. Puas kamu, Mas. Ya Allah, 2 kali aku disakiti. Dan 2 kali aku diduakan dengan perempuan yang sama. Kenapa nasib aku harus seperti ini, ya Allah? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menerima semuanya? Apa aku harus terima kalau aku diduakan? Atau aku harus pisah sama Mas Bram? Bram, tunggu dulu. Ibu mau bicara sama kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Beraninya ya kamu bawa perempuan ini ke rumah ini? Mulai sekarang ibu harus menerima keberadaan Irin. Karena sebentar lagi dia pasti akan menggantikan posisinya Winda. Aku sama Winda gak akan bahagia selagi mantan suaminya dia masih ada. Tapi kan bisa. Mantan suaminya itu pergi jauh dari kehidupan kalian. Tapi hubungan mereka kuat, Bu. Mereka punya anak. Jadi maksud kamu apa, Mas? Kamu mau aku terima kalau kalian itu pacaran? Iya. Enggak, Mas. Enggak akan. Ya udah kalau gitu. Mungkin memang udah saatnya aku balikin sama mantan suami kamu itu. Karena dari pertama kali kita kenal, kamu itu cuma istri pinjaman. Bener banget sayang, yang namanya barang pinjaman itu harus dikembalikan. Cukup. Aku nggak heran ya kalau perempuan itu yang ngomong. Tapi kamu itu suami aku, Mas. Kamu samain aku seperti barang pinjaman. Keterlaluan kamu, Mas. Aku udah nggak tahan lagi, Mas. Terus mau kamu apa? Aku mau kita pisah. Dan aku akan keluar dari rumah ini, Mas. Kamu tahan dulu. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan bayinya Bram? Dia itu udah deket sama kamu. Kamu udah seperti ibunya sendiri, nak. Ibu tenang aja, Bu. Aku akan tetap kirim ASI untuk Bagas. Sampai Bagas bisa minum susu formula dan juga makan makanan lainnya. Aku udah anggap Bagas sebagai anak kandung aku sendiri. Aku gak akan lepas tanggung jawab sama Bagas. Gak bisa kamu bertahan di sini, nak. Gimana bisa, Bu? Aku bertahan sama laki-laki yang sudah menghina aku dan menduakan aku. Aku gak mau hati aku hancur untuk kedua kalinya. Aku gak bisa, Bu. Pindah. Kamu sabar ya, nak. Aku pergi, Mas. Kasian. Padahal aku tuh nggak perlu buang tenaga banyak buat rebut suami kamu. Memang dasar kamunya aja yang becus jadi seorang istri. Beda kali loh, suami kamu bohongin dan hianatin kamu sama aku lagi. Win, aku ngerti perasaan kamu. Aku ngerti banget. Aku udah sadar, Win. Aku pernah salah. Pernah ngianatin kamu. Aku sudah minta maaf. Aku janji aku akan berubah. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu balik lagi ke aku ya. Kita mulai dari awal lagi. Mas, aku nggak bisa balikan lagi sama kamu, Mas.
Jadi tolong Mas, aku pernah bilang sama kamu kan, jangan pernah kamu tanyakan hal ini lagi sama. Dan aku minta sama kamu Mas, jangan kamu campuri lagi hidup aku. Biarkan aku menyusun masa depan aku sendiri tanpa kamu. Apa iya, aku ini memang perempuan bodoh, seperti kata perempuan itu, sampai aku 2 kali nanti dengan perempuan yang sama. Sayang, ada apa? Sayang, aku udah urus surat-suratnya. Terus aku juga udah ketemu WO. Sekarang aku mau ke butik buat lihat baju pengantin kita. Ya udah, pokoknya kamu atur yang terbaik buat kamu. Yang penting kamu happy. Ya udah kalau gitu, aku ke butik dulu ya. Bye. Mau ngapain lagi kamu kesini? Oh iya, mumpung kamu ada di sini, saya mau kasih kamu undangan pernikahan saya sama Iren. Datang ya. Jujur, aku kesal kamu nikah dengan Iren. Tapi aku sayang sama Winda. Dan aku mau Winda bahagia. Dan kamu harus tahu, kebahagiaan Winda itu ada di kamu. Winda masih cinta sama kamu, Bram. Berulang kali aku minta balikan sama dia. Dia selalu menolak. Dan aku tahu jawabannya. Karena dia cinta sama kamu. Tapi sayang, aku terlambat. Kamu akan menikah dengan Iren. Kalau kamu terus memaksakan ingin menikah dengan Iren, aku jamin kamu akan menyesal, Bram. Sama seperti aku. Mas, kamu tuh nggak waras ya? Kenapa kamu nyuruh dia buat balikan lagi sama mantan istri kamu? Kamu bilang kamu masih cinta sama dia, kamu balikan sama dia. Gimana sih kamu? Aku masih cinta sama Winda, tapi Windanya enggak. Winda cinta sama Bram. Aku udah coba berusaha apapun itu, tapi gagal. Sekarang, aku cuma bisa pasrah. Ya bisa gitulah, Mas. Kalau kamu nggak bisa gunain cara baik-baik, kamu gunain cara jahat. Kalau perlu nanti aku sendiri yang akan ngasih tahu gimana caranya. Enggak. Aku nggak akan ngelakuin hal jahat ke Winda. Aku capek sama semua ini. Aku mau berubah. Aku mau jadi laki-laki yang baik. Aku harap kamu juga berubah. Tolong, kamu tinggalkan Bram. Biarkan Bram dan Winda bahagia. Sudahlah, cukup. Tinggalin. Enggak. Kamu udah puas kan? Enggak. Biarkan Bram dan Winda bahagia. Mas Bram itu kaya raya. Dia 1000 kali lebih kaya daripada kamu. Lagian aku juga sebal sama si Winda. Dulu kamu ninggalin aku gara-gara kamu mau sama dia. Sekarang aku sengaja deketin Bram biar aku bisa balas dendam sama Winda. Kamu bukan cuma matre, tapi kamu jahat. Banyak kayak kamu sejahat ini. Kalau kamu gak mau berubah, terus-terusan seperti ini, kamu akan menyesal. Lihat aja nanti. Aku udah dengar semuanya. Mulai sekarang kita putus. Jadi nggak perlu lagi kamu berpikir untuk nikah sama aku. Karena itu nggak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bram, ada apa kamu datang ke sini, Mas? Aku akuin aku salah. Benar-benar minta maaf sama kamu. Sekarang aku udah putus sama Ira. Kamu benar. Dia bukan cuma matre, tapi dia perempuan jahat. Kamu tahu, Mas, ada 2 tipe orang yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah orang yang melakukan kesalahan karena dia nggak tahu kalau dia itu berbuat salah, Mas. Dia nggak tahu kalau apa yang dilakukan itu adalah salah. Dan yang kedua adalah orang yang sudah dikasih tahu, tapi dia tetap merasa kalau dirinya itu nggak salah, selalu merasa benar, Mas. Iya, Win. Aku bodoh. Aku terlalu cemburu sama kamu. Tapi aku nggak bisa berpikir jernih. Tolong, Win. Aku mohon. Kasih aku kesempatan kedua ya. Aku mohon terima aku lagi. Aku cinta sama kamu. Aku butuh kamu. Percuma, Mas. Percuma ada cinta, tapi kalau nggak ada kepercayaan di dalamnya, aku nggak bisa kembali sama kamu. Maaf, Mas. Aku juga masih sayang dan cinta sama kamu, Mas. Tapi hati aku sakit setiap aku ingat perlakuan kamu ke aku. Kalau ada pria yang paling bodoh di dunia ini, itu udah pasti aku. Aku sudah menyia-nyiakan perempuan berhati mulia demi perempuan lain berhati busuk. Aku benar-benar nyesel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku kesini bawa ASI aku yang terakhir untuk anaknya Mas Bram. Sebentar lagi surat gugatan visa aku juga akan keluar dengan. Mungkin setelah ini aku akan pindah keluar kota, Bu. Kamu tahu kan, sekuat apapun pria, sepintar apapun pria, tapi kalau udah cemburu, itu bisa bodoh seperti siapapun. Dan keputusannya juga bodoh. Kita sebagai perempuan harus bisa mendampinginya, juga meluruskannya. Kamu tahu kan, ibarat badan.
Pria itu seperti kepalanya, dan kita badannya harus bisa menyeimbangkannya, nak. Kalau kamu menyerah seperti ini, berarti kamu sama aja dengan mereka. Kamu lihat anak-anak ini. Ibu tahu kamu sakit. Kamu mempertaruhkan mereka, nak. Tapi coba kamu pikirkan lagi ya. Iya, Bu. Aku pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu. Pasti kamu juga tersiksa kan? Karena kamu masih mencintai aku. Aku pun begitu, Win. Aku mohon sama kamu demi anak kamu. Tolong kasih aku kesempatan demi kita berdua. Aku janji, aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik untuk kamu. Aku akan berusaha bikin kamu bahagia. Iya, Mas. Aku mau kembali sama kamu. Kita sama-sama belajar ya. Kita jadikan ini semua pembelajaran untuk kita bisa lebih baik. Kamu serius, Win? Alhamdulillah. Makasih ya, Win ya. Alhamdulillah, akhirnya kalian bisa bersama lagi. Dalam membangun sebuah rumah tangga, hal terpenting lainnya setelah cinta, ibarat sebuah istana, kepercayaan adalah sebuah benteng yang mampu melindungi pernikahan kita dari segala godaan yang bisa datang dari mana saja. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.